Perkenalkan, nama saya Melpa Asmarani dari jurusan Agribisnis Prodi Penyuluhan Pertanian dengan NPM 2214211090 Universitas Lampung 2022. T1 pemateri yaitu Bapak Yusril YSIK M Medcom. Dia membahas tentang peran kepolisian RI dalam mengatasi kegiatan digital. Yang pertama, apa itu UU ITE, dan yang kedua, contoh pasal yang berlaku. 3. Manfaat teknologi informasi dan transaksi elektrik. 4. Contoh pelanggaran di dunia maya. 5. Tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Pemateri kedua itu disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati ST MSI. Pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan. 1. Apa itu bullying? 2. Di mana saja bullying dapat terjadi? 3. Jenis-jenis bullying. 4. Tanggung jawab kita sebagai generasi muda. 5. Fenomena pantologi sosial. Materi ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Said Akil Sirojat MA. Pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Yang pertama, membahas tentang tujuan pembangunan karakter itu sendiri. Yang kedua, peran dan fungsi kearifan lokal dalam membangun nilai-nilai dalam diri sendiri. 3. Mengajak mahasiswa Unilah tahun 2022 untuk menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Hari kedua PPKMB disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Heriandi SHMS dengan tema Merdeka Belajar, Merdeka Kampus. Visi Indonesia 2024 berdaulat, adil, makmur. Pilar Indonesia 2024. Yang pertama, membangun manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan bangunan. Keempat, penetapan ketahanan nasional dan tata kelola. Tantangan yaitu pertama, industri 4.0. 2. Globalisasi. 3. Bonus demokrasi atau persaingan tinggi. Indikator profil belajar Pancasila. 1. Penalaran kritis. 2. Mandiri, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, berakhlak mulia. Tujuan Merdeka Belajar, Merdeka Kampus. Yang pertama, mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai kebutuhan manusia. Hak mahasiswa. Yang pertama, belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi. 2. Belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain atau di lembaga non-PT. 3. Menurut Kemendikbud nomor 3 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 1. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester setara 40 SKS. 2. Dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester setara 20 SKS. Pemateri yang kedua yaitu Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar S.Ket M. Kes SP KKLP dengan tema Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko, dan Kampus Sehat. Lingkungan hidup menyedia air, udara, makanan, obat-obatan, dan estetika. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia dapat berupa pencernaan atau dalam lingkup lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan yang pertama, 3R. 2. Mengelola sampah. Ketiga, menjaga kelestarian SDA. 4. Waspada pemanasan global. Pengelola lingkungan hidup. Yang pertama, mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, waspada pemasaran global. Upaya kampus sehat. Yang pertama, zero tolerance area. Dilarang merokok, menggunakan obat-obatan, berjudi, bullying, dan kekerasan.
2. Parkiran terpadu dan pembatasan kendaraan bermotor. 3. Pengelolaan sampah TPST. 4. Pengelolaan sumber air atau aqua unila. 5. Tempat pengamanan lingkungan dan anggrek. Contoh manajer risiko terhadap lingkungan. Yang pertama, menaati kebijakan lingkungan, dan yang kedua, CSR. Selanjutnya yaitu pemateri yang ketiga, Bapak Profesor Dr. Yulianto MS, dengan tema Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Mahasiswa ideal berarti yang pertama, mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang dikerjakan. 2. Mampu menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan tugas-tugas. 4. Tipe mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa studi oriented, suka belajar, kurang bergaul, namun tetap ada yang sumpel pada lingkungan sekitarnya. 2. Mahasiswa organization oriented, mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik, terkadang suka lupa pada tanggung jawab sebagai mahasiswa, tugas terbengkalai, melebihi batas norma kelulusan. Yang ketiga, mahasiswa studi and organizer oriented merupakan karakter campuran antara fokus belajar dan aktif organisasi, punya pengetahuan yang luas, yang baik dalam akademik maupun organisasi. 4. Merupakan mahasiswa yang suka bermain, punya pikiran hanya santai dan bermain, melupakan tugas utamanya yaitu belajar. 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang pertama, rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita tinggi, dan rendah hati. Yang kelima, cara menjadi mahasiswa ideal. 1. Mematuhi peraturan yang ada. 2. Mengembangkan diri sesuai minat. 3. Aktif membaca dan memahami masalah yang ada atau mencoba mencari solusi. 4. Jujur, berintegrasi, dan sopan. 5. Lakukan yang terbaik saat kuliah. Pemateri keempat disampaikan oleh Profesor Insinyur Suharso, PhD. Dia menjelaskan tentang perguruan tinggi di era revolusi 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi COVID. Dia menjelaskan bahwa yang pertama, LCT Steng University Lampung. 2. Tantangan Unila selama COVID-19. 3. Instruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Unila. Dari 3. Tema, ciptakan lembaran baru, semangat baru menuju bangkitnya pertanian 1, pertanian jaya. 1. Pemateri yang pertama disampaikan oleh Profesor Irwan Syukri Banua, MSI. Pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. 1. Pembelajaran perguruan tinggi di era 4.0. 2. Kemajuan suatu bangsa. 3. Sistem pendidikan tinggi. 4. Sistem lulusan. 5. Strategi menghadapi revolusi industri 4.0. 6. Apa itu plagiarisme? 7. Mengapa orang melakukan plagiarisme? 8. Akibat plagiarisme. Pemateri yang kedua dibawakan oleh Profesor Dr. Insinyur Purnomo, MS, Sistem Pendidikan dan Sistem Akademik. Yang pertama, sistem tujuan SKS, bobot SKS. Kedua, sistem beban studi, IP dan IPK, dan strateginya. Yang ketiga, dosen pembimbing akademik atau PA. 4. Kapan mahasiswa di DO. 5. Saksi akademik. 6. Kegiatan pembelajaran di luar kampus. 7. Merdeka belajar, merdeka kampus merdeka. 8. Tips cepat lulus dan berprestasi. Materi yang ketiga disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Abdullah Aman Damai, MSI, tentang fasilitas dan kemahasiswaan.
Yang pertama dia sampaikan ialah sarana dan prasarana. 2. Uang kuliah UKT. Pemateri keempat disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Kuswanta Pusta Hidayat MP tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Yang pertama dia sampaikan apa itu SKPI, dan yang kedua hak mahasiswa pasal 4, dan yang kelima hak mahasiswa pasal yang kelima. Halo D4. Pokok pembahasan hari ini ialah membahas tentang, yang pertama yang dibahas ialah tentang perkenalan dengan kepemimpinan jurusan atau kaprodi. Yang kedua membahas tentang motivasi, kiat dan sukses. Yang ketiga ialah yang dibahas sistem perkuliahan dan pendampingan akademik. Yang keempat pengenalan Himas Seperta. Struktur organisasi jurusan agribisnis. Dosen jurusan agribisnis 4 orang guru besar, 24 bergelar dokter, 12 orang bergelar magister, dan 2 orang sedang melanjutkan program S3. Total dosen ialah 42 orang.